Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo bisa dimulai. Kita mungkin masih menunggu Bunda Santi, tapi nggak apa-apa, kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina Wabil Islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasula. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a. warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin. Hifdzal mursalin Wa hifdzal mursalin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal Malaikatil muqarrabin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum Bunda Santi. Nah, ini kedengeran, tadi nggak kedengeran yang satu. Alhamdulillah. Oke. Sampai mana kita pelajaran? Ampun Pak Ustadz, ampun, saya mohon ampun. Udah lama ya Pak Ustadz. Belum digoreng sama Pak Ustadz. Udah minta ampun duluan. Untungnya belum ganti tahun ya. Iya Pak Ustadz. Aduh, kalau setahun absen ya. Aduh. Terakhir kayaknya contoh-contoh masdar ya Pak Ustadz ya. Yang sulasi, mazid gitu ya. Oh itu, master ya? Iya Ustadz. Saya lihat dari ininya. Yang Ustadz kasih pelajarannya. Master itu apa? Jaren. Ya, kayak seperti Jaren ya. Kata benda. Bahasa Indonesianya. Kata benda tapi yang seperti kata kerja gitu. Oh, kata benda dari kata kerja. Ya, kayak memukul menjadi pukulan. Nah, kayak gitu. Apalagi tapi bisa juga diartikan seperti kata kerja, seperti. Mungkin kalau bahasa Inggris mungkin ada ing-nya tapi nggak ada to be. Seperti itu, Master. Nah, untuk yang 3 huruf sebenarnya ada masternya. Hanya saja yang 3 huruf itu masternya tidak ada tidak ada rumusnya. Dia bebas. Dia sesuai dengan tak beraturan lah istilahnya ya. Jadi untuk master yang 3 huruf itu tidak beraturan, sedangkan master yang beraturan itu ada di yang lebih 3 huruf. Waktu itu sudah dikasih materinya belum? Ini saya lagi buka materinya udah ada Pak Ustadz. Saya lihat di sini udah ada. Ingat. Tapi saya nggak masuk waktu itu, kebetulan anak saya lagi saya suka nggak dokter. masuk, ini baru buka. Kayaknya Masnya tuh yang huruf keberapanya I, terus yang belakangnya un gitu ya. Ya pasti kalau isim itu pasti un kalau dalam rumusnya. Itu ya I, itu ya un. Aduh, yang 3 huruf gimana Pak Ustadz? Harokat kasroh pada hamzah yang berada di depan. Terus? Membaca panjang menggunakan alif pada huruf dasar yang tengah sebelum huruf dasar yang terakhir. Oke. Oh iya ada alifnya, betul ya. Bila ada huruf hidup yang berada dalam hamzah yang di depan dan huruf dasar tengah sudah dipanjangkan dengan alif, maka huruf yang hidup tersebut harus dikasrohkan. Nah, itu apa namanya? Master ya. Jadi kalau
masdar 3 huruf itu jangan nyari rumusnya, itu nggak ada. Jadi pasti dia tidak beraturan, jadi harus lihat di kamus. Tapi kalau yang lebih dari 3 huruf itu bisa, ya. Oke. Nah, mungkin seperti ini. Pak Ustadz, waktu itu ya kan ada yang dikirim nih ke WA grup. Yang 3 ini 4, tapi ini 4 huruf deh. Sorry, bukan 3 huruf. Ya, yang ini mungkin yang pakai tak depannya. Nah, ini masdar ya. Jadi judulnya itu masdar. Masdar itu adalah pembendaan dari kata kerja. Nah, pembendaan dari kata kerja atau macam gerund itu hanya diatur pada yang pola lebih 3 huruf. Jadi kalau pola 3 huruf itu tidak ada rumusnya. Ya harus kita buka kamus karena tidak beraturan. Nah, seperti yang kita tahu, yang lebih dari 3 huruf kan macam-macam ya karakternya. Nah, dari mulai yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu kemudian saya kelompokkan menjadi 4. Nah, kelompok yang banyak itu yang pertama, yaitu kita cari baik 4, 5, 6 ya, yang berawalan hamzah. Itu punya karakter yang sama. Dari semua pola, dari 4, 5, 6 yang berawalan hamzah, maka cara membuat masdarnya adalah huruf hamzahnya itu dikasroh. Kalau sudah kasroh, ya sudah dikasroh, nggak perlu dirubah, gitu kan? Ini juga kasroh kan? Nah, ini juga kasroh, jadi nggak perlu dirubah. Yang fathah itu cuma 1, yang 4 ini af'ala kan? Maka harus dikasroh. Jadi peraturan untuk yang berawalan hamzah itu langkah pertamanya hamzahnya harus dikasroh. Bila belum kasroh, gitu ya. Bila belum kasroh, bila sudah ya sudah. Nanti tidak perlu dirubah lagi. Nah, langkah kedua, huruf tengah itu maksudnya 1 huruf sebelum terakhir itu dipanjangkan pakai alif semua. Ya kan? Ada alifnya kan? Yeah. Nah, itu yang kedua, langkah kedua. Nah, langkah ketiga ini bisa ada, bisa enggak? Tergantung ya. Jadi kalau di antara hamzah yang depan dengan huruf yang dibaca panjang itu masih ada yang hidup. Ini kan kebetulan nggak ada yang hidup kan? Mati ya. Mati. Jadi nggak ada. Tidak kena peraturan yang ketiga. Bila antara hamzah yang sudah dikasroh di depan dengan huruf yang dipanjangkan sebelum terakhir itu di antaranya masih ada yang hidup, di tengah-tengah masih ada yang hidup, maka yang hidup itu harus dikasroh. Yang tadinya ta menjadi ti. Oh iya. Kasroh ya. Fa ini kan fa. Menjadi Fa menjadi fi. Jadi bila ada yang hidup di tengah maka harus dikasroh. Nah, ini juga ini ta ista menjadi isti kan? Itu rumusnya. Jadi kalau untuk yang berawalan hamzah, maka semua hamzah harus dikasroh bila memang belum kasroh. Langkah kedua, huruf sebelum terakhir atau huruf tengah itu dipanjangkan pakai alif. Nah, langkah ketiga, bila memang ada ini, kalau ada huruf yang hidup di tengah-tengahnya, maka harus dikasrohkan. Udah selesai. Masalah yang keempat, Pak Ustadz, terakhirnya diun kan? Ya ini sudah maklum karena isim kan? Karena isim Ya. karena masdar itu adalah bagian dari isim. Karena isim ya silakan. Selalu ya, selalu domah. Ya, kalau kita belajar pola pasti basic dari harokat atau baris itu adalah dhammah. Namun kalau sudah di dalam kalimat, misalkan dia menjadi objek harus nasab ya harus an. Kalau ada harf jar ya harus in belakangnya, itu tergantung pada i'rab, tergantung pada posisi nanti di dalam sebuah kalimat. Tapi untuk paling tidak kalau kita hanya baru sekedar belajar rumusnya,
Ya tentu saja yang namanya isim harus ditanwin, dan pilihan tanwin dari an, in, un yang paling pas Harus un. dulu karena memang dia berangkatnya dari un. Nah setelah nanti di dalam kalimat bebas nanti bisa an, in, un silahkan. Boleh juga dipasang al ya, boleh dipasang al nggak apa-apa karena isim itu bebas kan, tanwin boleh, dipasang al juga bisa. Dan itu berlaku pada semua isimnya yang sudah kita pelajari. Boleh dikasih tanwin boleh dikasih al juga boleh. Pak Ustadz Oke. nanya dong, Silakan. fungsi masdar ini untuk apa ya yang tadi? Fungsi masdar dalam bahasa Inggris seperti gerund. Gerund, nah. Iya, Oke. jadi kalau apa itu? Apa? Play, playing, study, studying, kayak gitu ya. Sedang berlangsung. Continuous. Iya, Oh, sedang bukan. berlangsung Di berarti. kata Ya. noun. Pembendaan. Jadi Sedang noun. berlangsung. Noun. Oh, noun. Nah, Jadi noun. pembendaan dari kata Jadi kerja. apa ya? Menulis jadi penulisan. Nah, penulisan. Jadi apa namanya? Pasif. Kalau Pasif berarti ya. apa namanya? Kalau di dalam bahasa Inggris apa? Bisa dikasih ing ya? Iya, bisa juga. dikasih ing. Iya. Bisa Apa ya, kayak juga write ya, write menulis jadi writing atau gitu. written book ya, writing ya. Terus bisa juga dikasih be di depannya ya, bisa kan? Iya. Bisa kan? Iya. To be written. Nah, kayak seperti itulah. Jadi menjadi kata benda. Oke. Nah, misalkan pemukul, kalau apa istilahnya? Memukul menjadi pukulan. Pukulan. Ya. Melihat menjadi penglihatan. Iya. Menolong menjadi pertolongan. Nah, itu bentuk masdar. Oh, iya. Nah, bentuk itu ada di dalam bahasa Arab. Tapi ada polanya untuk yang lebih 3 huruf. Nah, kalau yang apa namanya? Kalau yang 3 huruf nggak ada polanya, makanya nanti nggak ada latihannya kalau yang 3 huruf. Masdar itu tidak ada latihan bukan berarti tidak ada. Ada, cuman tidak beraturan. Ya, ada tapi tidak beraturan. Oke, ini yang khusus yang berawalan hamzah. Jadi kan dulu yang berawalan hamzah itu ada berapa? Ada 4 ini ya. Sebentar. Dulu ketika kita belajar ini yang pola-pola lebih dari 3 huruf. Ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Yang ini. Nah, dulu kan ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Kita ambil yang berawalan hamzah. Yang 4 huruf ada 1, af'ala. Af'ala. Kemudian yang 5 hurufnya ada ifta'ala sama infa'ala. Kemudian yang 6 huruf ini istaf'ala karena memang cuma 1. Jadi yang berawalan hamzah ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menjadikan masdar pada pola lebih dari 3 huruf khusus yang berawalan hamzah, maka tadi ada 2 atau 3 langkah. Langkah pertama, hamzahnya dikasrohkan kalau memang belum kasroh. Dan yang belum kasroh cuma 1, af'ala saja. Nah, langkah kedua, dipanjangkan di huruf sebelum terakhir. Itu ainnya ini, huruf tengah. Nah, dipanjangkan. Kemudian kita cari di tengah-tengahnya, kalau masih ada terselip huruf yang hidup, maka harus dikasroh. Kalau ini nggak ada ini, kosong ya? Nggak ada yang hidup. Kalau ini ada ini ta, berarti ini yang dikasroh, nanti menjadi ti. Ini fa, nanti menjadi fi. Ini juga ini ada ta, menjadi apa? Jadi ti. Nah, itu rumus yang tadi ya. Jadi dari sekian ini 4, 5, 6 huruf ini saya kelompokkan menjadi 4. Untuk yang pertama adalah yang berawalan hamzah. Ternyata yang berawalan hamzah ini punya karakter yang sama.
untuk membuat masternya. Yang tadi hamzahnya harus dikasroh, kemudian dipanjangkan huruf sebelum terakhir, kemudian bila ada huruf yang tengah hidup, maka harus dikasrohkan. Selesai. Aha, oke. Kemudian kita ganti yang berikutnya. Yang berikutnya, master, yang kelompok kedua. Yang kelompok kedua, fi'il madhi yang berawalan ta. Ini lebih mudah lagi. Khusus yang berawalan ta itu cuma ada 2. Yaitu kebetulan dua-duanya 5 huruf. Ini tafa'ala sama tafa'ala. Ya kan? Nah, ini langkahnya cuma 1. Yaitu tinggal apa? Memberikan harokat dhammah pada huruf dasar yang tengah. Tinggal didhammahkan. Nah, ini ain. Ini didhammahkan. Ini juga didhammahkan. Udah jadi, tinggal didhammahkan saja. Jadi tafa'ala menjadi apa? Tafa'ulun. Nah, kan masalah kemudian dibaca lun itu wajar karena dia isim. Isim sudah pasti harus berganti menjadi tanwin. Kalau fi'il memang tidak boleh bertanwin. Nah, yang penting ini yang kita perhatikan huruf tengahnya ini. Nah, ain menjadi au. Di dhammah huruf tengahnya. Ini menjadi au, ya kan? Cuma 1 langkah, selesai. Jadi yang berawalan ta kan cuma ada 2. Nah, kita coba lihat di sebelah sini. Yang berawalan ta cuma 2. Dari sekian banyak. Coba kita hitung lagi. Kita pastikan yang berawalan ta cuma berapa? Hanya ini kan? Nah, 2. hanya 2. Nah, ini kebetulan langkahnya cuma 1 langkah. Kalau ingin menjadikan bentuk masdar, tinggal didhammahkan huruf tengah. Sudah selesai. Gimana? Dari Tanwinnya tetap ya Pak Ustadz. Tanwinnya tetap yang tetap di ainnya tetap tanwin pakai domah gitu. Bukan tanwin, yang tasdid. atas. Oh, tasdid ya. Iya. Iya, tasdidnya tetap ya Pak Ustadz. Tetap. Jadi cuman bunyinya aja yang dirubah menjadi U. Iya. Bisa ya? Oke, coba kita ulang sedikit ya. Tadi yang berawalan hamzah apa saja? Caranya bagaimana? Hamzahnya jadi kasroh. Hamzahnya kasroh. Terus yang kedua? Huruf terakhir ditambah alif, dipanjangkan. Sebelum terakhir. Iya, sebelum terakhir ditambah. Terus yang di tengah kalau ada yang di tengah ada yang hidup diganti jadi kasroh. Oke, itu kelompok pertama ya, kelompok yang berawalan hamzah. Yang kedua, kelompok yang berawalan ta yang seperti ini. Cuma 1 langkah. Kita berisik Sin. Norma ya? Ya. Oh iya, Sinta nggak apa-apa. Nggak tahu, aku pakai ini kok. Oh iya, normal, oke. Nggak apa-apa, Sin. Berisik boleh. Yang jawab cuma Sinta soalnya. Nggak apa-apa. Aku menyimak Pak Ustadz. Udah kedengeran siap. nggak apa-apa, Sin. Bisa, Sin. Udah senyap. Oke, nah jadi yang berawalan ta itu cuma 1 langkah saja, tinggal didhammahkan huruf tengahnya. Udah selesai. Contoh misalkan. Coba buatkan masdar dari fi'il madhi tafakkaro. Apa artinya? Ya, bagaimana perubahannya? Tafakkaro menjadi kurun. Tafakkaro menjadi tafakkurun. Ya kan menjadi tafakkur, bertafakkur. Oke. Coba lagi. Apa artinya Pak, tafakkur? Berpikir kan? Bertafakkur, berpikir secara ya kan kita sering kita bertafakkur. Tafakkurun jadi pemikiran. Ya. Kalau ada lagi tadabbaro. Ayo apa tadabbaro? Ada burun. Burun. Sering kita menggunakan tadabbur kan? Iya. Tadabbur, oke. Nah, seperti itu. Tadabbur itu berarti istilahnya adalah untuk istilah masdar yang dipakai. Kemudian
Apalagi Ustadz ulang lagi Masdar, jadi bikin jadi kata benda. kata benda gitu ya. Iya. Jadi masdar Tapi itu artinya berubah nggak? artinya sedikit aja Bu. Seperti kata kerja. Seperti tadi kita contohkan, misalkan memukul menjadi pukulan. Oh, ya. Memasak jadi masakan gitu, Bun. Kalau tadaburun jadi bacaan gitu. Apa sih tadabur tuh Bukan, baca ya? tadabur apa? Memahami apa? Pemahaman. Merenungan. Merenung. Jadi Nah, tadaburun perenungan, ya. Oh. Jadi tafakur berpikir, tafakkaro berpikir, la'allakum tatafakkarun berpikir. Kalau tafakkurun pemikiran kan gitu. Pemikiran. Nah, itu masdar ya. Jadi kita sudah belajar dua kelompok tadi. Kelompok yang pertama yang berawalan hamzah, kelompok yang kedua adalah berawalan ta. Nah, Berawalan hamzah, contohnya tadi Pak Ustadz perubahannya jadi gimana? Oke, contohnya ya. Soalnya Sekarang belum begini. paham. Contoh apa teorinya? Kalau teorinya, Tadi emang nggak ada Contoh contoh. aja deh. contoh. Tadi nggak ada Oke. contoh. Nah, Nggak, sekarang misalnya begini. yang ifta'ala aja Pak Ustadz, ifta'ala. Ifta'ala menjadi Iftialun. 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 Ya, sorry. Harus panjang. Iya, iftialun. Langsung ke kata yang lain ya. Coba dibikinkan anzala. Coba anzala menjadi Anzilun. Panjangnya pakai fathah. Inzalun. Inzalun. Ya. Inzalun. Coba sekarang kita contoh yang ini. Yang 6 huruf. Istaghfaro. Istighfaro. Istif'alun. Istighfaro. Istif'alun. Apa sih? Coba. Oh, jadi kalau yang depannya hamzah semuanya sama ya. Jadi kasroh dipanjangkan terus kasroh, gitu ya. ya. Oh, tunggu sini. Ya, jadi istaghfaro ghain fa'ro. Ghain fa'ro. Istaghfaro berarti masdarnya apa? Istighfarun. Ya, jadi istighfar itu loh ya. Jadi istighfar itu ya masdar. Di kata-kata kalau istighfaro memohon ampun, kalau istighfar berarti permohonan ampun kan kata benda. iya. Kalau istighfaro telah memohon ampun. Tapi kalau istighfar berarti permohonan ampun. Nah, ini ada pembendaan ya. Jadi noun. Jadi noun. Apalagi itu yang berawalan hamzah. Contoh yang berawalan ta. Sekarang takabbaro. Ayo, takabbaro. Takaburun. Oke, Takaburun. Takabur. Ya, menjadi takabur kan? Ini takabur itu adalah masdar dia. Masdar. Oh. Oke. Bisa kan? Nah, Oke. Nah, sekarang yang berawalan hamzah sudah, yang berawalan ta sudah, tinggal berapa? Yang belum masuk tinggal berapa? Yang belum dibahas. Fa'ala. Fa'ala. Ini kan sudah, yang berawalan hamzah sudah, ya kan? Berawalan. Jadi tinggal dua ini kan? Iya. Nah, dua ini kebetulan nggak ada temannya. Ini sendiri-sendiri. Makanya saya bagi 4 itu. Kelompok pertama yang berawalan hamzah, ini ada temannya, ini 4. Kemudian kelompok kedua yang berawalan ta, kebetulan ada 2 yang sama. Nah, ya ini sisanya 2 ini masing-masing punya teori. Nah, gitu ya. Oke. Nah, khusus yang ini nih. Yang ketiga ya, kelompok ketiga sendirian, nanti kelompok keempat juga sendirian. Kita ambil yang paling mudah dulu. Fa'ala. Ini caranya untuk membuat masdar adalah sama seperti kita membuat makna objek. Sama seperti kita membuat makna objek, hanya ditambah tak marbutoh di belakangnya.
Membuat mana objek gimana? Masih ingat nggak? Pakai mim. Pakai mim. Mim dhamma di depan, mu, terus sebelum terakhir apa? Fa'ilun. Kalau kasroh itu subjek. Subjek ya. Wa fathah sebelum terakhir. Fa'alun. Terus ditambah tak marbutoh. Oh ya. Mufa'alatun. Nah, gitu. Mufa'alatun. Ya. Saya ulang. Khusus yang ini. Mufa tetap panjang ya? Ya, tetap panjang. Tidak ada yang berubah. Tinggal ditambah mu. Kemudian ininya ke fathah karena makna objek. Ditambah tak marbutoh di belakangnya. Menjadi mufa'alatun. Contoh ya. Misalkan ada kata hasabah. Muhasabah. Iya. Muhasabatun. Ya muhasabah kan jadinya. Iya. Muhasabah kita sudah sering familiar kan. Boleh kalau menjelang tahun baru ini muhasabah kan menjelang tahun baru biasa. Muhasabah. Apa artinya muhasabah? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Ya, introspeksi kan dia kata. Ya, jadi muhasabah. Oke. Sekarang tinggal satu yang bertasydid. Pak Ustadz, kalau itu jadinya bedanya yang antara itu dengan yang makna objek di mananya ya Pak Ustadz? Tak marbutoh. Oh iya ya. Nggak ada tak marbutohnya kan. Jadi sama ketika kita membuat makna objek hanya ditambah tak marbutoh itu udah jadi master. Oke. Ya. Nah, sekarang yang terakhir nih. Yang keempat, kelompok keempat sendirian lagi yang bertasydid. Cara membuatnya, langkah pertama tambah tak di depan. Tak. Ya, tak. Terus mati ininya. Huruf pertamanya mati. Ditambah tak terus mati. Oke. Ini kan tasydid kan? Ya. Tasydid ini berarti hurufnya berapa? 2. Nah, ambil satu, kemudian yang satunya lagi dikasih ya, diganti ya. Panjang gitu ya? Ya panjang, jadi nanti ini kasroh dan panjang. Gitu. Oke, ini menjadi taf'ilun. Jadi nanti ditambah ta, ya ditambah ta, ini mati, terus ini kasroh pakai ya. Jadi ambil satu, jangan ditafsir lagi ya. Menjadi taf'ilun. Jadi nggak ada tasydid. Ya. Jadi buang satu. Bukan dibuang, diganti ya. Diganti ya. Iya, karena ada kasroh kan di ainnya, sehingga nanti diganti ya menjadi taf'ilun panjang. Ambil satu. Udah? Coba sekarang contoh. Bikin masdar dari fi'il madhi kabbaro. Takbirun. Habis tak itu mati. Takbir. Kata-kata takbir itu masdar. Mari bertakbir. Takbir itu fi'il madhinya kabbaro. Gitu ya. Jadi kabbaro menjadi takbir. Jadi Ustadz, masdar itu kata benda apa kata benda yang dari kata kerja? Apa cara membuat? Yang penting kata benda kan? Kata kerja yang berasal dari kata benda. Ya, yang penting Gitu kata ya? benda. Iya. Pembendaan dari kata kerja. Macam jeren, Bu, kalau dalam bahasa. Oke. Nah, jadi tadi kan kalau bahasa Inggris dikasih ing itu. Tapi kata benda bukan kata kerjanya. Kalau kata kerja kan harus dikasih to be. Ya, kalau misalkan studying. Kalau nggak ada to be-nya maka dia ada dajera. Kalau ada to be-nya is studying berarti kan dia ada continuous. Kata kerja. Kata kerja untuk continuous kan gitu. Oke. Nah, jadi jeren master itu seperti itu. Dia kata benda. Oke, contoh lagi. Coba bikin masdar dari yang pola seperti ini. Bertasydid. Sabbaha.
Sabbaha. Sab, Tas, Tas, ta, Ta- tasbih. Tasabbihun. tasbih, Tasabbihun. tasbih, Huruf keduanya itu mati. Huruf keduanya mati. Tasbihun. Tasbihun. Jadi kita bertasbih. Tasbih itu masdar. Ya, oke, lagi. Hammada. Hammada. Tahmidun. 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 Jadi kita bilang takbir, tasbih, tahmid itu semuanya adalah masdar. Takbir, tasbih, tahmid. Oke, allama, allama, allama. Jadi il ya, il alut, il amu. Bukan. Itu berawalan ini yang ini pakai tasbih. Hamzah. Hamzah. Hamzah, jadi i. Bukan, itu ain, allama. Oh, Lama. Oh, bukan. Bukan hamzah. Ain. Ta'ilun. Allama. Ta'limun. Ta'limun. Ya, kayak kita bilang majelis ta'lim. Itu bentuk masker semua. Oke, bisa ya? Insya Allah bisa. Saya masih Coba. belepotan itu A, B, apa C, apa D gitu. Oke, coba kita ulang lagi. Kelompok pertama kita ambil yang berawalan hamzah. Ya kan? Yang berawalan hamzah itu di kasroh huruf depannya, hamzahnya di kasroh maksudnya. Kemudian huruf sebelum terakhir dipanjangkan pakai alif, pakai fathah dan alif. Nah, kemudian bila di huruf tengah masih ada yang fathah segera dikasrohkan. Itu untuk yang Hamzah. berawalan hamzah. Oke, jadi ada 2 atau 3 langkah. Kemudian kelompok kedua yang berawalan ta. Ini lebih mudah, tinggal didhammahkan huruf tengahnya. Sudah selesai, tinggal didhammahkan huruf tengahnya. Tafa'ala menjadi tafa'ulun, ya kan? Oke. Yang ketiga, kelompok ketiga cuma 1 peserta, yaitu yang berpola seperti ini. Caranya adalah sama seperti kita membuat makna objek, yaitu ditambah mu depan, kemudian ini di fathah, tetap fathah ya, kemudian ditambah tak marbutoh. Ditambah tak marbutoh, tak bulat. Jadi menjadi mufa'alatun. Ya, ditambah mu aja, ditambah mu tambah tak marbutoh udah jadi. Mufa'alatun udah jadi. Ditambah mu di depan, kemudian ditambah tak marbutoh di belakang, udah jadi masdar. Mufa'alatun. Nah, yang kelompok yang keempat juga pesertanya sendiri 1, yaitu tinggal ditambah tak di sini. Habis itu mati ya, ini mati jangan dihidupkan. Taf menjadi taf, gitu ya. Terus ini kasroh dan panjang, ambil 1, tasdidnya buang, ini kasroh dan panjang. Taf'il. Ingat-ingat kalau susah mengingat rumus ini, ingat-ingat takbir, tasbih, tahmid. Ingat di sini. Ta'lim. Pokoknya harus ada taknya di depan, kemudian habis tak itu mati, kemudian kasroh panjang pakai ya. Bisa? Kita praktek. Kalau gitu kita praktekkan sekarang. Pak Ustadz, itu yang ketiga tadi kan fa'ala, terus itu bedainnya gimana Pak? Kalau yang kedua kan tadi ditambahin mufa'ilun ya. Fa'alatun. Iya. Terus ciri-cirinya apa Pak? Kalau yang tadi kan yang pertama hamzah, terus ini tak. Kalau ini apa ciri-cirinya yang untuk diaplikasikan terhadap rumus yang ketiga dan keempat? Sementara kita berangkat dari fi'il madhi. Jadi berangkatnya dari fi'il madhi dulu. Kalau fi'il madhinya polanya begini, nanti cara bikin masdarnya begitu. Jadi kita berangkat dari fi'il madhinya dulu. Kalau fi'il madhi dengan ciri-ciri ada alif dan ada tasdid itu Pak? Ya. Di empat itu, 4 huruf. 4 huruf ini kan alif. Yang itu ada. Jadi itu ciri-cirinya. Ini kan tambahannya alif. Ini tambahannya tasdid. Jadi itu aplikasi untuk ciri-ciri yang ketiga dan yang keempat yang barusan Bapak ajarin.
Betul. Oke, baik Pak. Ya, kita Makasih. coba ya, kita coba latihan. Latihan seperti biasa, seperti dari awal itu. Sebentar. Buka contekan nggak nih? Oh, silakan, contekannya dibuka semua. Udah Nah, kebanyakan contekan ini. iya. Baik. Coba sekarang ini dulu, biar nggak lupa ya. Oke. Nah, ini surah Al-Maidah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sekarang nomor 1 apa ini? Isim fi'il atau harf? Harf. Hajar. Harf apa? Hajar. Bukan, harf Ataf. istiqnaf. Istiqnaf. Atau Ah, kata Harf istiqnaf. kalau atof itu di tengah. yang di Kata tengah. sambung iya. Kata sambung. Harf. Kalau di depan namanya istiqnaf. Isti. Istiqnaf. Tapi nggak apa-apa, yang penting harf aja udah cukup. harf aja. Nah, sekarang yang kedua, ta'awanu. Apa ini? Ta'awanu. Fiil. Iya. Oke, fi'il ya. Fi'il. Kemudian nomor 3, wawunya. Isim. Isim. Isim apa ini? Isim Isim domir. 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 Isim dhamir ya. Posisinya sebagai apa wawunya? Subjek. Kata ganti. Subjek. Iya, Ya, kata subjek, ganti sebagai subjek. Subjek. Subjek itu bahasa Arabnya apa? Mau apa? Fa'il. 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 Istilahnya aja lupa ya. Iya. Fa'il. Udah nggak apa-apa, yang penting subjek. Kemudian nomor 4, ala. Harf. Isim. Isim. Isim Harf. apa? Isim. Isim apa harf? Harf. 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 Harf apa? Harf. Atof. Yang di tengah. Atof. Harf Atof. Harf jar. harf jar ya. Oh iya kan turun. Ya, oke. Baik. Ini kena angin ini. Oke, nah, sekarang nomor 5, al-birri. Isim fa. Isim. 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 Oke, karena apa? Apa tandanya isim? Al. Al-birri. Al. Oke, Alif nomor 6. Wawunya apa ini nomor 6? Waw. Harf. Harf apa? Harf apa ini kalau di tengah? Harf. Harf Atof. Atof. Atof, ya. Atof, kata sambung. Nomor 7, at-taqwa. Isim. 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 Oke, isim. Terus nomor 8, wa. Harf. Harf. Oke, Harf. harf apa ini? Atof. Tof. Oh, boleh. Kemudian nomor 9, la. Tidak. Tidak isim. Harf. Kalau Isim. Harf. 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 Oke, la yang seperti ini, la-nya artinya tidak atau jangan? Tidak. jangan ya. Tidak. Dan tidak. Ayo, tidak apa jangan? Tidak. Tidak. Yang betul adalah jangan. Oh, jangan. Jangan. Apa ini loh, wow, nonnya hilang. Oh, tidak ada Oh. non ya. Oh, Ya kan? Ada alif. Ya, jadi yang membedakan la yang artinya tidak atau jangan itu di belakangnya fi'il mudhari'nya nonnya nggak ada, itu berarti jangan. Nah, Nunnya tidak ada ya. iya, Oh, iya. kalau nonnya masih ada, ta'awanuna itu baru. Tidak. Itu Oh. tidak. Jadi kalau jangan itu harf apa namanya? Kalau jangan? Harf jar. Jangan. Bukan. Nehi. Oh. Nahi. Nah, iya. Nahi. Nahi. Ingat-ingat nehi. Iya. Jangan nahi. Kebanyakan diingat jadi lupa. Iya, memorinya full. Iya benar Pak Ustadz. Nomor 10. Fiil. 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 Terus nomor apa ini? Nomor 11. Isim. 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 Isim apa? Domir. Isim domir. Domir. Oh iya, tadi nomor 10 tadi fiilnya fiil apa ya? Fiil mudhari. Mudhari. Fiil mudhari apa? Masih ingat nggak fiil mudhari? Aduh, Pak Ustadz terlalu deep itu. Ya. Berkembang sih pertanyaannya Pak Ustadz. Apa ya? Dulu Mudhari dulu apa ya?
Ya dulu waktu itu banyak kembang nggak apa-apa. Iya. Aduh. Sekarang udah amnesia. Amnesia. Ini Iya. memorinya lagi diribet. Oke. Itu namanya fi'il mudhari afal khamsa. Masih ingat nggak? Masih ingat afal khamsa? Enggak, saya nggak tahu, Nah. Pak. Nggak tahu. Kayaknya Ya. belum deh, Itu saya Pak. bolos. Belum tahu. Belum Belum? kali, Pak. Belum kayak. Bentar. Fi'il mudhari itu mu'rab atau mabni? Mudhari, Yang mu'rab. bisa berubah. Nggak berubah Nggak kan? berubah. Mu'rab. Perubahan mudhari itu apa saja? Pilihannya apa saja? Aduh, berapa biji waktu itu ya? Tunggu. Buka dulu Tiga. contekan. Tiga saja. 3. Rofa atau Nasab, Nasab, sama satu lagi dan jasem. jazam. Oke. Nah, apa namanya? Asalnya fi'il mudhari itu rofa, gitu lah ya. Nah, Ya. fi'il mudhari itu akan nasab kalau ada yang menasabkan dan akan jazm kalau ada yang menjazm. Menjazmkan. Nah, fi'il mudhari itu kan ada 3 macam. Ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir, ada yang afal khamsa. Nah, kita fokus deh yang afal. Berat banget, Pak Ustadz. Enggak, nanti kita ini karena ini menggali informasi saja. Karena terlalu banyak Kebanyakan stand libur saya. Ya, Pak Ustadz, saya baca aja menasabkan. Ya dulu deh. Apa-apa, ya dulu deh. Nanti saya tanya lagi. Gitu. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti ini kan sebenarnya saya nanya mencari data sebenarnya saya. Sebenarnya yang bolong yang mana, yang nggak bolong yang mana kan gitu. Ternyata bolong semua. Bolong semua dulu, blank gitu. Blank. Bolong semua ini harus nambalnya bukan nambal jahitan biasa ini. Aduh, kita harus bikin baru. Iya, oke. Nah, jadi Tadi gimana, Pak Ustadz? kalau yang hafal khamsa begini, itu fokusnya ke nun. Kalau nunnya nggak ada, berarti dia tidak rofa. Gitu ya. Dulu kan begitu. Kalau nunnya ada, pasti rofa. Kalau nunnya tidak ada, pasti tidak rofa. Kan gitu. Nah, kalau tidak rofa, pilihannya bisa nasab, bisa jazm. Nah, Oh iya. Ada nih, ada. Ketemu kan? contekan. Nah, kemudian la yang artinya jangan. La yang artinya jangan itu termasuk yang menjazmkan. La yang artinya jangan itu menjazmkan sehingga nunnya nggak ada di belakang. Kalau la yang artinya tidak itu tidak punya pengaruh. Karena tidak punya pengaruh, maka kalau la artinya tidak, pasti nunnya masih utuh di belakang. Nah, itu patokannya di nunnya aja di belakang kalau memang dia termasuk fi'il khamsa. Ya, kita jalan dulu terus ya. Kita jalan dulu. Ya. Sambil kita korek informasi. Kemudian berikutnya ala. Apa ala ini? Di atas. Harf apa? Harf jar. Harf jar. Oke. Kemudian nomor 13 al-ismi. Apa ini al-ismi? Isim. Dan 14 wa. Harf. Harf apa ini? Atof. Harf atof. Al-udwani 15. Isim. 16 wa. Harf. Kemudian 17 ittaqu. Oke, fi'il. Nomor 18. Isim. Isim apa ini, Paul? Domir. Posisinya jadi apa? Subjek. Jadi Subjek atau fa'il ya. Kemudian 19 Allah. Isim. Oke, inna. Isim juga. Artinya apa artinya inna? Sesungguhnya. Sesungguhnya itu kata apa? Kan kata kayak kata depan gitu kan? Ya sudah, berarti dia adalah harf. Harf ya. Inna itu harf.
Kemudian Oke. Allah 21 Allah. Isim. Isim. Terus syadidu nomor 22. Syadid. Fi'il kali ya? Fi'il. Fi'il. Ayo. Isim, isim. Isim atau Isim. fi'il? Fi'il. Nggak tahu. Isim. Fi'il. Isim mudhof apa ya? Yang betul adalah isim. Oh, Alasannya apa? Alasannya karena dia bersandar kepada al-iqobi. Ini jatuh. Oh, isim. Belakang berarti isim. 23 isim juga. Iya, jadi isim juga tuh. Oke. Karena dia nyandar. Yang nyandar dan yang disandari itu harus sama-sama isim. Pak Ustadz, cirinya nyandar apa Pak Ustadz? Nih jatuh. Yang disandari jatuh. Jatuh, oke. Nah, Keberatan. Sandarin jatuh. Nah, terus ini Iya. yang nyender ini memang tidak boleh dipasang al, juga tidak boleh dipasang tanwin. Oleh karena itulah Oke. ciri isimnya pasti nggak ada di dalam yang bersandar itu. Nah, jadi isim yang bersandar itu tanda isimnya hanya bisa dilihat pada pengaruh atau efek dari penyandarannya itu di isim berikutnya. Karena memang ini isim yang depan, isim yang bersandar itu memang dilarang keras adanya al dan tanwin. Sehingga kita tidak akan pernah akan menjumpai tanwin atau al pada isim yang bersandar. Nah, gitu ya. Jadi isim yang setelahnya ya Pak, bukan sebelumnya. Ya, betul. Harus Setelahnya selalu. Sesudahnya. Yang dicari itu pengaruhnya. Pengaruhnya apa nih pada sudah? Nah, itu. Oke ya. Sekarang kita bikin makna 2 sama jamak. Nah, sekarang Bacakan dulu Pak Ustadz. ya, sebentar. Yang penting itu catatannya masih ada. Iya, ini lagi dicari catatannya nih. Nah, ya. Dalam bahasa Arabnya ada 2, tasniyah, ada jamak. Kalau tasniyah itu kita belum perlu untuk melihat mudzakkar muannas. Ya, untuk tasniyah atau makna 2 kita tidak perlu melihat mudzakkar muannas. Yang perlu melihat mudzakkar muannas itu kalau kita mau membentuk jamak. Jamak. Lebih dari 2. Oke. Sekarang untuk membuat tasniyah, rofa'nya pakai alif, sedangkan jar sama nasabnya menggunakan ya. Oke. Kalau kazimun tasniyahnya? Kazimani. Kazimani. Kalau ini? Kazimaini. Kalau ini? Kajimaini. Oke. Sekarang kita bikin jamak. Karena ini mudzakkar, maka jamaknya mudzakkar. Pakai wawu atau pakai ya. Sekarang kalau kazimun jamaknya? Oke, kalau kazimin jamaknya? Kazimina. Kalau nasab? Kazimina. Oke, sekarang dari musafihatun. Kalau tasnya 2 tun. Karena dhammah ya, karena dhammah rofa. Sekarang kalau jar. Musafihataini. Oke, kalau musafihatan. Sama. Musafihataini. Sekarang ingin membuat jamak, tapi ini adalah mu'annas. Pakai tak marbutoh, berarti tinggal tambah alif, sebelumnya tak, kemudian taknya ini dibuka. Kalau begitu menjadi musafihatun. Oke. Kalau ini musafihatin menjadi Musafihatin. Oke, kalau musafihatan menjadi Musafihatin. Baik, berikutnya silakan dibuka contekannya
Pola. Ya. Oke. Yang pertama, pola ketiga. Pola Aduh, pola ketiga ketiga itu, kok nggak ada ya? pola ketiga itu rumusnya ini 1, 2, 3, 4, 5 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan satu lembar, satu halaman yang sama. Ya. Nah, Paharo. 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 Pahoro. 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 Terus fi'il mudhari'nya Yahhoru. yafkoru. Oke. Horu. Fi'il amarnya Ifhar. 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 Qor. Terus Ifhar. nah, subjeknya pelaku. Mufakharun. Fahirun. Fakhirun. Masih 3 huruf ya. Kalau iya. pakai mu itu lebih dari 3. Ini masih 3. Fakhirun. Terus mana objeknya? Fahar. Maaf. Mahurun. Maaf. Mafkurun. Mafkurun. Turun. Oke, mana tempat waktu? Ini udah belum? Udah diajarkan belum? Belum. Saya nggak tahu kalau itu. Nah, Belum ya? Pak Ustadz. Oke. Belum. Kemarin Nah. saya sempat singkat. Nah, gini. Singkat. Ini mudah sebenarnya. Jadi, kalau mau bikin makna tempat atau waktu, tinggal di sini nih, tinggal dikasih mem. Mati ya. Maaf, kayak gini. Maaf, Oh, maaf. tapi nggak pakai wawu. Nggak pakai wawu. Mahfurun. Bukan. Terus ini harokatnya, barisnya harus melihat fi'il mudhari. Oh, jadi A. Kalau fi'il mudhari'nya itu atas itu bisa dhamma, bisa fathah ya. Iya. Kalau fi'il mudhari'nya di atas, maka ini harus fathah. Kalau kasroh di bawah, maka harus kasroh juga. Jadi hanya kasroh yang beda. Jadi harus melihat pada fi'il mudhari'nya. Jadi kalau yafkhoru berarti apa? Mafkarun. Nah, tuh, mafkurun kan? Oke. Iya. Nah, gampang kan? Gampang. Iya. Terus ini nih pola kedua. Qabadho. Oke, qabadho. Terus fi'il mudhari'nya Fidu. yakbidu. Terus fi'il amarnya Iqbid. Ifdin. Bil. Fahidun. Oh iya. Fahilun. Qabidun. Iya. Sama sering. Qabidun. Terus ini, ayo. Maqbudun. Ma'budun. Coba sekarang ini bikin tempat waktu kayak tadi rumusnya. Aduh. Lihat Mudhari ya, Ustaz ya. Makfirun. Maqbidun. Makbidun. Maqbidun. Ya, hurufnya diganti, jangan fakhrok lagi. Bot diganti. Itulah. Nyontek salah. Fotokopi. Hurufnya diganti, huruf Yang dibaca kebetulan ya. Oke, ya, jadi Nyontek aja salah. Ya, jadi tapi nyontek itu perlu dihargai. Ada usaha ya Ustaz. Usaha. Oke ya, jadi ini pokoknya ini sama ya, kita melihat mudhari. Ini melihat mudhari. Kalau kasroh ikut kasroh, tapi kalau nggak kasroh maka semuanya fathah. Oke. Ini satu ya. Katama. Apa? Au. Terus Yaktumu. Fi'il amarnya? Uktum. Terus mana subjeknya, pelakunya? Katimun. Oke. Katimun. Kalau yang disembunyikan, katama itu kan artinya menyembunyikan. Maktumun. Maktumun.
Oke, maktumun. Terus tempatnya, waktunya. Maktamun. Maktamun. Maktumun. Maktamun. Ya, maktamun. maktamun. Oh. Jadi kalau patokannya kalau di atas bukan kasroh maka harus Tapi fathah. tetap di atas ya. Tapi kalau kasroh ikut kasroh. Itu aja. Oke, sekarang yang Enggak gitu aja sih Pak Ustadz, masih pening ya, memang palanya gini. pening. Pening. Loading lama nih Pak Ustadz. Ya, ini udah pelan-pelan nih. Nah, sekarang ini berapa huruf? 4. Bacanya. Abaroza. Abroza. Abroza. Ini kan 4 huruf kan? Oh iya. Kalau fi'il mudhari berarti kalau 4 itu biasanya depannya yu. Ayo. Yuberosun. Bukan. Nanti sebelum terakhir fi'il mudhari Yuberizu. harus kasroh fi'il madhi atau mudhari. Yuberizu. Yuberizu. Terus fi'il amarnya persis sampai Abriz. 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 Masdarnya nih. Oke, Tadi baru Masdar, belajar. coba Masdar, yuk. Ayo, Tadi Masdar. apa ya? Lupa lagi Coba, langsung. coba cari karakter ini berawalan Hamzah. Iberiz. Ayo. Iberizun. Tadi mana sih situ? Di handphone. Sebelum terakhir di fathah panjang. Terus. Iberozun. Itu betul. Iberozun. Ya, Iberozun. Oke ya. Yang lain belum ketemu tuh rumusnya. Iya. Belum. Nyari contekannya aja belum ketemu. Hamzah depan dikasrohkan. Iya. Terus setelah ro dipanjangkan. Udah itu Belakangnya aja. didomahkan. Udah, jadi. Nah, sekarang ngisi makna subjeknya biasa ini ya. Muberosun. Makna subjek ke bawah. Muberisun. Muberizun. Kalau mana objek? Muberosun. Oke, makna tempat waktu sama kayak objek, sama persis kalau ini. Muberisun. Muberozun sama. Mubrozun. Jadi kalau untuk lebih dari 3 huruf itu makna tempat waktu persis sama dengan objek, sama persis. Oke. Ya nggak ada yang berbeda, sama sekali. Tapi kalau yang 3 huruf justru berbeda ya, nggak pakai wawu. Oke, ini 4 berarti aslinya 3. Huruf aslinya apa saja? Hamzah, Roza. Sekarang ini berikutnya. Berapa huruf dan bunyinya seperti apa? 5 huruf. 5 huruf. Coba kita lihat karakternya ada tak depan. Berawalan tak kan? Oke. Apa? Tabarro'a. Tabarro'a ya. Sekarang fi'il mudhari'nya. Yatabarro'u. Oke, yatabarro'u. Fi'il amarnya tinggal disukun. Yatabarro. Nggak pakai ya. Nggak pakai ya. Tabarro ya. Tabarro. Sekarang coba masdarnya, ayo. Aduh, Masdar mau ya? Masdar mau sorry. Masdar. Aduh, tadi gimana ya? Sebentar Ustaz, ya. Sebentar. Apa? Kalau Masdar. Taprolun. Bukan. Coba saya diam dulu pokoknya. Tunggu. Bentar ya Ustaz ya. Pakai tasdid berarti bukan patokannya pakai tasdid, tapi patokannya berawalan ta. Yang 2 itu. Oh iya. Tabarruun. Iya, betul. Oh, oke. Tinggal didomahkan kan tengahnya? Iya. Iya, betul. Oke. Sekarang ngebet juga ngebet. Rumusnya kejauhan. Itu rumus yang kedua. Mana subjek? Mana subjeknya apa?
Mutabarri'un. Mutabariun. Oke, kalau mana objek? Mutabarro Mutabaroun. Oke, kalau tempat waktu sama? sama mutabarro. Mutabarri'un. Kalau begitu, huruf aslinya apa saja ini? Ba, oro, ain. Bara'in. Nah, sekarang berikutnya. Ada awalan tak lagi. Yo, Apa ya? fi'il madinya ini berapa huruf? Sama ya? Tabaroko. Lima. Tabazaho. Tabaza. Tabazaho. Tabazakho. Terus fi'il mudhari'nya. Yatabazzahun. Bedanya kalau yang di atas Yatabazza. tadi pakai tasdid, ini pakai alif. Ya, bedanya pakai tasdid sama pakai alif. Tapi sama-sama berawalan tak. Apa tadi? Yataba. Yatabazzahun. Zakhu. Zahun. Yataba zakhu. Terus fi'il amarnya. Tabazah. Oke. Tabazah. 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 Terus masternya. Tabazuhun. Tabazuhun. Master. Mana subjeknya? Mutabaziun. Tabazi. Mutabazihun. Mutabazihun. Kalau mana objeknya? Mutabazahun. Mutabazahun. Terus ini sama ya? Isim. Mutabazahun. Huruf aslinya apa saja? Bazah. Nah, ya kan? Nah, conteknya ditutup. Contekannya. Insya Allah. Insya Allah. Aduh, masih ada lagi tuh contekannya nih. Oke, sekarang kita bikin kalimat. Wadzalika jazaa'ul muhsinin. Jumlah apa ini? Jumlah jaza'u. Masih ingat nggak jumlah-jumlah itu? Lupa sih Ustaz. Fi'liyah atau ismiyah? Kalimat. Betul. Nah, kan ada dua nih. Dua. Diawali dengan Kalau diawali isim berarti ismiyah. Kalau diawali fi'il namanya fi'liyah. Fi'liyah. Ini ismiyah ya Ustaz? Oke, ismiyah mana? Patokan ismiyahnya mana? Diawali dengan zalika. Oke, zalika itu fi'il atau isim? Isim isyarah. Isim isyarah. Isim ya? Kata tunjuk kan? Itu. Isim penunjuk. Oke. Isim isyarah, kata penunjuk itu termasuk isim yang bisa berubah atau tidak? Mabni atau mu'rab? Bisa berubah. Mabni. Mabni. Tidak bisa berubah ya. Tidak bisa berubah. Oke. Nah, kalau tidak bisa berubah atau yang disebut mabni apa? Zalika. Mabni. Mabni fathah. Ya, fathah. Ya, tapi kalau isim di depan itu jabatannya sebagai apa? Sebagai subjek. Mubtada. Mubtada ya. Subjek boleh. Mubtada boleh. Mau bilang mubtada baru mub aja itu. Lupa namanya apa? Mubtada. Oke, mubtada. Oke. Kalau pelan-pelan bisa. Kalau pelan-pelan bisa ya. Ini udah pelan. Nah, setiap mubtada atau setiap subjek itu butuh apa? Khobar. Oke. Khobar itu harus berupa apa biasanya? Rofa. Isim yang rofa. Kira-kira yang jadi khobarnya yang mana? Jaza'u. Kalau ditanya jaza'u itu isim kan? Isim ya? Iya. Oke. Ada alnya nggak di depan? Tidak ada. Tidak ada. Ada tanwinnya nggak di belakang? Tidak ada. Nggak ada. Terus kenapa dua-duanya bisa nggak ada? Ngumpet ya Pak Ustadz? Jangan ngumpet dulu. Tadi apa sih yang menyebabkan isim itu tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin apa kira-kira? Tadi loh. Jatuh itu mudhof ilaih tadi. Karena dia disandarkan. Standar. Disandarkan kemana? Ke sesudahnya kan gitu. Sesudahnya ya. Nah, yang disandari yang mana? Almu.
Al-muhsinin, ya kan? Al-muhsinin. Berarti al-muhsinin itu disebut apa namanya? Mudhof ilaih. Mudhof apa sih? ilaih. Ya, Mudhof betul. ilaih. Mudhof benar. ilaih. Mudhof ilaih itu harus apa? Harus bawah. Jar. Harus jar. Jar. Oke. Jar. Harus. Jar. Ya, sudah. Sekarang ini ada 4 kata nih. Kata pertama mana? Wa. Wa. Wah, kata kedua. Dalika. 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 Kata ketiga. Jaza'u. 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 Kata keempat. Al-muhsinina. Al-muhsinin. Al-muhsinin. Kan kita urai ya. Nomor 1 wa. Apa wa? Sim, fi'il atau harf? Harf. Harf. Harf apa? Istinaf. Istinaf. Oke, mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Ya, mabni fathah. Ya, kosong ya, karena ini harf kan. Ya. Oke, sekarang nomor 2, zalika. Isim isyarah. Tim. Isyarah. Kata tunjuk kan? Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Mabni apa? Mabni fatah. Mabni fathah. Fathah. Mahal apa? Mahal. Jar. Mahal subjek. Tadi jadi apa tadi? Mahal fatah. Fatah. Hmm. Mahal. Rofa apa? Ini apa? Domah. Apa? Mahal Rofa. Rafa. Rofa. Ya. Rofa. Rofa. Oke. Mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Karena dia subjek. Objek atau ada. Mubtada. Mubtada ya. Tanda rofaknya mana? Tidak ada. Tidak ada, karena mabni kan. Ya. Kemudian nomor 3, jaza'u. Jaza'u. Isim. Kenapa? Isim mudhof. Apa tadi? Isim Mufrad, tunggal. Mufrad. Mufrad. Mufrad ya. Mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. 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 Rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofa. Kenapa alasannya bisa rofa? Karena dia khobar. Oke. Khobar. Tandanya kalau dia rofa mana? Ada Doma. u. Ada Doma. Doma. Ya, doma saja gitu ya. Iya, masih belum hafal namanya. aduh. Oke, nggak apa-apa. Kita bingung istilah nggak apa-apa. Oke, nomor 4, al-muhsinin. Isim. Isim. Oke, ini tunggal, tasniah atau jamak? Mufrad, tasniah atau jamak? Itu jamak yang Jamak. ina. Ya. Muzakkar atau mu'anas? Muzakkar. Muzakkar. Oke, muzakkar. Oke, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Ya, rafa, nasab atau jar? Rofa. Jar. Jar. Rofa. Fathah. Jar dong. Jar. Jar. Oke. Apa alasannya? Tadi apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Disandari kan? Ya. Nah, kalau jamak muzakkar tuh tanda jarnya pakai apa? Pakai ya. Pakai iya, jangan pakai kasroh. Jadi pakai ini ya, muhsinina. Kalau rofa kan bunyinya muhsinuna. Ya. Wawu kan? Oke. Jadi tandanya itu pada ya-nya ini yang di tengah. Nah, Ya. Jar ya. ya, paham nggak? Harus cerdas Ya, banget nih belum, Mas. masih harus banyak latihan Pak Ustadz kalau saya. Harus sering latihan memang. Iya, harus banyak latihan. Sering Nggak perlu latihan. cerdas Ustadz ya. Yang penting Iya, latihan. latihan. Ada 2 syarat. Sering latihan dan sering tidak bolos. Nah, itu dia Pak Ustadz. Itu dia. Oh, udah asar ya? Gak apa-apa. Ayatnya satu lagi nih Pak Ustadz. Yang Oke. maju-maju terus kita. Baik, baik. Nah. Ayat 41 ya kalau nggak salah ya. Wih, udah meluncur. 41. Ambil dari ayat 29 nih. Iya sih, 41. Lupa deh. Minggu lalu nggak pakai ayat kan? Nggak pakai ayat ya, betul. Pakai. Oh ya Allah. Berdua aja. Nah, ini nih. Ada musaddiqan. Nah, coba ini musaddiqan kita lihat. Kita lihat polanya. Ada mu di depan. Kemudian sebelum terakhir i, musaddiqan, bukan musaddaqan ya, tapi musaddiqan. Ya. Menunjukkan makna apa itu? Isim makna apa itu?
Subjek atau objek? Subjek. Subjek berarti. Subjek. Nah, terus kemudian kalau mau mencari arti kita harus cari aslinya. Huruf ra, sodako. Apa artinya sodako itu? Benar. Memberi. Sedekah. Soda, bukan sodako, Pemberian. bersodako bukan. Sodako wa'da Abu Bakar As-Siddiq gitu loh. Apa? Oh, yang benar. percaya. Benar. Benar. Oke. Kemudian kalau ada tasdidnya itu berarti dia kata kerjanya transitif, berarti transitif, butuh objek, membenarkan. Membenarkan. Nah sekarang ini pola isim yang bermakna subjek, berarti artinya apa? Musaddiqan apa? Yang membenarkan. Yang membenarkan. Yang membenarkan. Kalau mana objek kan yang dibenarkan. Oh, nah, jadi ini yang membenarkan. Yang membenarkan. Oke. Sekarang ini adalah takunu. Kita lihat takunu. Takunu ini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Kita lihat kira-kira la yang tadi ini di depan ini la artinya tidak atau jangan? Jangan. Oke, mana ciri jangan? Tidak ada nun. Oke. Ada nun. Nah, lumayan lah, lumayan. Oke, takunu artinya kalian menjadi ya. Kalian menjadi. Oke, kalau digabung la takunu artinya Janganlah kalian menjadi. Dan janganlah kalian menjadi gitu. Nah, sekarang awala. Awala itu sudah diserap ke bahasa Indonesia. Yang awal, yang pertama. Oh, menjadi orang yang pertama. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama. Kafirin apa? Kafir. Iya, orang yang kafir. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang berikutnya, kotak berikutnya adalah tashtaru, adalah. La di sini kira-kira jangan apa tidak? Jangan. Oke, tashtaru jangan. Karena nunnya nggak ada kan? Iya. Oke, tashtaru itu artinya menukar. Ya. Arti aslinya membeli. Menjual Ustaz. Nah, kalau menjual itu ya bi'u. Membeli. Oke. Iya, tapi lebih enaknya kita artikan menukar aja. Menukar. Kan jual beli itu kan tukar menukar kan? Iya. Oke. Menukar. Kalau diartikan wala tashtaru artinya Janganlah kalian menukar. Oke. Nah, samanan artinya harga. Samanan harga. Oke. Qalilan arti aslinya sedikit. Qalilan artinya sebenarnya gini ya. Kalau ada dua isim berdampingan, punya karakter yang sama, an sama an, in sama in, un sama un, atau ada alnya sama-sama ada alnya gitu kan. Maka kalau ini terjadi, maka isim yang kedua itu menjadi sifat. Isim yang belakang, yang kedua. Jadi kalau ada berdampingan begitu, selain Asmaul Husna ya, selain nama-nama Allah yang di 99 itu, maka isim yang kedua itu mensifati pada yang pertama. Jadi qalilan ini mensifati samanan. Karena dalam bahasa Arab itu sama seperti bahasa Indonesia, yaitu polanya DM, diterangkan menerangkan. Bukan seperti bahasa Inggris yang MD ya. Oke, jadi tidak perlu dibalik, cukup diletakkan beriringan, sama seperti bahasa Indonesia. Nah, jadi rumusnya tadi, kalau ada kita temukan dua isim berdampingan punya karakter yang sama, maka isim yang kedua, isim yang belakang itu mensifati atau menjadi sifat dari isim yang depan. Nah, cara mengartikan yang efektif adalah bila kita sudah memastikan bahwa isim yang belakang sifat, maka kita kasih yang di tengah-tengahnya sini. Kalau ngartikan, kasih yang. Oke. Tadi samanan apa tadi artinya? Harga. Kalau qalilan apa artinya? Sedikit. Kalau sedikit dikaitkan dengan harga itu berarti apa artinya? Murah. Oke, murah. Harga yang murah. Harga yang sedikit maksudnya adalah harga yang murah. Ya sedikit itu maksudnya
ini apa kepentingan dunia maksudnya. Baik, sekarang dari depan ya kita rangkai. Wa aminu. Nah ini kalau aminu, kalau ada pola seperti ini, lihat tengahnya. Kalau untuk yang apa namanya, yang tidak berawalan ta, maka perbedaan di tengah aminu dengan amanu, maka yang fathah itu fi'il madhi, tengahnya maksudnya, kalau tengahnya fathah amanu itu fi'il madhi, kalau tengahnya kasroh aminu, berarti dia fi'il amr. Ya, bedanya di situ kan, bedanya di tengah. Jadi kalau kita ketemu amanu berarti fi'il madhi, artinya mereka telah beriman. Telah beriman. Aha. Kalau aminu berarti fi'il amr. Fi'il amr berarti wawunya untuk orang kedua ya. Aminu, berimanlah kalian. Berimanlah kalian. Berimanlah dan berimanlah kalian. Dan berimanlah. Jadi kita fokus di tengah itu, amanu atau aminu, kasroh atau aminu. Baik. Coba kita artikan wa aminu Dan berimanlah kalian bima dengan apa yang anzaltu Telah aku turunkan. yang telah aku turunkan musaddiqan yang membenarkan lima kepada apa yang bagi apa yang bersama kalian. Jadi ma'a itu artinya bersama ya. Ma'a itu artinya bersama. Jadi kalau disambungkan ma'akum artinya bersama kalian. Wala takunu Dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bihi. Yang pertama kafir Bihi kepadanya. dengannya. Nah, coba pahami ayat ini. Wa aminu bima anzaltu. Dan berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan, yang membenarkan apa yang aku telah turunkan. Maksudnya apa? Al-Quran. Ayat-ayat terus Quran. musaddiqan lima ma'akum. Yang membenarkan kepada apa yang ada bersama kalian. Ada bersama Jadi kalian. Al-Quran itu fungsinya adalah musaddiqan lima ma'akum. Ini tujuannya ke orang Nasrani sama Yahudi. Di bangsa zaman Nabi Musa dan Nabi Isa gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi pengikut apa yang beriman kepada Taurat maupun Injil, orang Yahudi yang ada di Madinah maupun orang Nasrani yang ada di Najran. Jadi berimanlah kalian terhadap Al-Quran, apa yang telah aku turunkan. Nah, Al-Quran ini fungsinya adalah musaddiqan lima ma'akum, membenarkan terhadap apa yang ada bersama kalian. Kitab yang udah ada bersama mereka ya Ustaz ya. Nah, kalau ini yang diajak omongin orang Yahudi berarti yang dimaksud ma'akum ini adalah Taurat ya. Kalau yang diajak bicara ini orang Nasrani berarti Injil. Yang dimaksud ma'akum ini adalah Injil. Jadi Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kalian. Nggak ada yang mengkonfirm. Bahkan justru dalam Al-Quran itu disuruh beriman kepada Taurat. Kita disuruh beriman kepada Injil. Tapi bukan Taurat dan Injil yang sudah dirubah. Iya. Nah, terus wala takunu awwala kafirin bihi. Dan janganlah kalian menjadi yang pertama mengingkari. Pertama kali mengingkarinya. Pertama kali orang yang mengingkarinya. Jangan kalian menjadi orang yang paling pertama yang mengingkari Al-Quran hanya gara-gara kalian tidak mau masih berpegang pada Taurat maupun oleh karena itulah maka wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian menukar ayatku ada ya. Ini yang menunjukkan aku ini yaknya ini ya belakang. Ayatku. Ya, jadi pokoknya semua kata benda kalau dikasih ditambahi ya di belakang itu seperti my. Possession. Untuk posesif ya.
Jadi Ayatku. ayati berarti ayat-ayatku. Ayatku. Ayat Ayatku dengan harga murah. dengan harga murah, yang murah. Maksudnya Harga murah itu murah. adalah kepentingan dunia. Nah, Iya ya fattaquni. Dan Wa hanya iya. kepadaku. dan hanya Hanya kepadaku. Nah, dulu kita ingat di Iya. surah Al-Fatihah kan ada iyaka. Kebalikan. Iya, kepada Iyaka kalian. itu hanya kepadamu. Kalau iya ya hanya kepadaku. Hanya Nah, kepadaku. Dan hanya kepadaku kamu Fattaqu. bertakwa. Fatakuni. Takut ya, takutlah Takut. kalian. Nih padaku. Nih, ini asalnya panjang ini. Hanya kepadaku. Bertakwa ya, dan hanya kepadaku. Ya, bertakwa atau takut. Oh, Bertakwa atau takut. takut. kepadaku. Fattaku, maka takutlah kalian nih padaku. Kepadaku. Oke. Takutlah kalian kepadaku. Oke. Jadi samanan qalilan ini harga yang murah maksudnya kepentingan duniawi sebagaimana yang pernah terjadi dialami oleh orang-orang ini dari keuskupan Najran ya di perbatasan Saudi Yaman dulu pernah mendatangi Nabi dan ketika mereka mendatangi Nabi dan mereka sudah mendapatkan semua ciri-ciri kenabian melekat pada diri Nabi tapi mereka tidak mau beriman hanya Tidak mau gara-gara mengakui. ya tidak mau mengakui dalam hati tetapi tidak mau mengakui secara zahir ya. Kenapa? Karena mereka takut tidak mendapatkan fasilitas dari Romawi. Oh, iya. Ya, jadi itu termasuk yang samanan qalil. Karena mereka adalah kepanjangan tangan dari kekuasaan Romawi yang ada di tanah Hijaz. Itu di Najran, keuskupan Najran. Nah, itu mereka tidak mau melepas kenasran. Karena mereka pendeta-pendeta uskup-uskup. Mereka sudah dijamin kehidupannya lah oleh Romawi. Jelas sangat-sangat mewah di kala itu. Jadi itu dianggap menukar ayat-ayat Allah ya Ustaz ya. Oh, iya. Saking gak mau dia munafik. Oh enggak gitu, nggak percaya ya Ustaz ya. Ya, mereka tahu kok Nabi Muhammad tuh dari semua poin yang mereka kantongi itu cocok semua. Dan itu mereka itu dapat diskusi di kalangan bocor, diskusi mereka itu bocor. Kemudian diceritakan oleh para sahabat bahwa mereka itu gimana nih, semua ciri-ciri kenabian itu udah ada di Muhammad. Mereka bingung itu 60 orang, rombongannya itu 60 orang. Dari 60 orang itu 14 orang itu pendeta, termasuk uskup besarnya ikut. Nah, ya sekarang gini, mereka diskusi kecil. Mereka bilang, ya kita Benar sudah. sih Muhammad. Ya, tapi ntar kita kehilangan ini gitu ya Ustaz. Ini semuanya mengarah ke Muhammad ini betul-betul Nabi. Kita mau ngapain lagi gitu kan? Nah, sekarang tergantung pilihan kita. Terus kemudian salah satu peserta itu ada yang bertanya, wahai sang ketua, Pak Uskup ya, Uskup besar, apa resikonya kita beriman atau tidak beriman kan gitu kan? Ya, kalau kita beriman kepada Muhammad ini berarti kita harus meninggalkan agama kita. Risikonya adalah kita tidak mendapatkan fasilitas dari Romawi, segala kemewahan yang ada dari Romawi. Tapi kalau kita tidak beriman kepada Muhammad, kita tetap mendapatkan fasilitas dari Romawi, tapi risikonya dosa. Nah, tapi kemudian akhirnya mereka mengada-ada konsep dosa di kalangan mereka. Mestinya kalau tidak mengimani, merubah kitab suci, memalsukan kitab suci, menyembunyikan sebagian dari kitab suci, kan dosa besar. Itu akan di neraka selama-lamanya. Tapi mereka mengotak-atik itu konsep dosa di kalangan mereka bahwa mereka akhirnya memutuskan dosa sebesar apapun sampai merubah kitab suci apapun, ya dosa mereka akui, tapi tidak akan pernah menyebabkan itu di neraka selama-lamanya. Jadi mereka dimodify. Iya, dimodifikasi. Jadi mereka kemudian mencari-cari alasan. Jadi kalaupun toh misalkan kita masuk neraka, itu maksimal 40 hari. Loh, gimana 40 hari? Mereka menganalogikan kepada 40 hari munajatnya Nabi Musa di Sinai. Jadi mereka memodifikasi sendiri konsep dosa menurut mereka sendiri. Jadi ingin menyelamatkan posisi, tapi di sisi yang lain mereka mengakui dosa, tapi kalau bisa dosanya jangan selama-lamanya dong di neraka. Jadi Allah mengkategorikan ini sebagai hal yang murah itu Ustaz ya, menjual dengan kalangan harga yang murah, artinya hal-hal yang di duniawi itu murahan ya Ustaz ya.
duniawi dibandingkan akhir kan nggak ada apa-apanya. Jadi maksudnya duniawi itu sangat murah bila dibandingkan dengan akhirat. Gitu. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Cukup untuk hari ini? Ya, Pak Ustadz, Pak Ustadz, kenapa kalau Zabur nggak pernah ada gitu dibahas di Al-Quran, lebih ke Taurat sama Injil gitu? Apakah karena Kejauhan. Karena bukan Nabi justru Daud umatnya kecil, Pak Ustadz, sedikit atau bukan, gimana? karena Zabur itu ada di antara Taurat dan Injil. Karena gini, sekarang Iya. Daud itu adalah ayahnya Nabi Sulaiman. Iya. Oke. Nah, dari Bani Israel juga. Iya. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Isa juga Bani Israel. Nah, kitab hukumnya itu adalah Taurat. Zabur itu tidak berisi kitab hukum. Jadi Nabi Daud pun kalau memutuskan sesuatu harus merefer kepada Taurat. Nabi Sulaiman pun tetap kepada Taurat. Zabur itu isinya cuma puji-pujian, nyanyi-nyanyian. Jadi tidak berisi syariat sebenarnya. Itu tambahan suplemen gitu, semacam suplemen dalam Taurat. Jadi isinya puji. Nabi Daud kan terkenal dengan suaranya bagus. Jadi ketika kalau beliau itu lagi bermunajat kepada Allah dengan bersenandung, bahkan digambarkan angin pun berhenti untuk berhembus. Masya Allah. Karena saking indahnya suaranya. Makanya bengong, angin sampai bengong ya Ustaz. Kalau seorang vokalis, kalau bikin suaranya bagus itu seperti Nabi Daud itu kan, Nabi Daud suaranya bagus. Nah, jadi Zabur itu isinya cuman puji-pujian, macam salawatan. Jadi kalau Nabi Daud itu ingin sebagai seorang raja dan seorang nabi, seorang rasul juga, kan beliau harus memutuskan sesuatu kan? Memutuskan sesuatu dalam perkara itu juga harus pakai Taurat. Iya, jadi kitab hukumnya itu Taurat. Zabur itu pujian, kemudian kalau Injil itu tasawufnya gitu. Jadi macam mysticism dalam apa? Dalam Bani Israel ya. Sufinya kan Nabi Musa itu kan macam sufi gitu kan. Makanya kalau dalam perspektif Injil, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu sekalian. Banyak-banyak sekalian gitu kan. Tapi kalau bahasanya Taurat tidak. Kalau ditampar ya harus ditampar balik. Bales. Ya. Kalau memaafkan lebih baik. Ya Ustaz. Nah, itu Al-Quran. Ya, itu Al-Quran. Tapi kalau Injil suruh ngasih sekalian. Nah, itu gambar. Jadi Zabur itu tidak disinggung karena tidak berisi syariat. Dia hanya suplemen. Kalau Injil juga tidak sepenuhnya berisi tasawuf, tapi ada juga beberapa pencabutan larangan yang ada di dalam Taurat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Jadi ada syariatnya justru memperingan dan mencabut beberapa hal yang ada di dalam Taurat. Tapi Zabur tidak. Makanya di dalam surah Ali Imran itu, ketika Allah memberitahukan tentang tugas Nabi Isa, Allah itu berfirman, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah ajarkan kepada Isa Taurat dan Injil, padahal Zabur itu ada di tengah-tengahnya. Kenapa nggak disebut? Nah, gitu kan? Zabur itu ada di tengah-tengah antara Taurat dan Injil, tapi yang disebut adalah Taurat dan Injil saja, karena memang Zabur tidak berisi syariat, hanya puji-pujian. Kapan-kapan banyakin dong waktu cerita begini Pak Ustadz. Ya, bagus. Saya ada underlying ininya ya, underlying pemahaman gitu. Iya, Pak Ustadz, kalau Injil kan kalau mengenai Nabi Isa tuh Ali Imran sama itu ya Pak Ustadz, sama Maryam ya. Banyak di situ ya. Ya keluarganya, orang tuanya itu kan keluarga Imran itu orang tuanya Nabi Isa ya, sama ibunya Hana gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang berdiskusi sama Nasrani, yang ada di dalam Ali Imran itu banyak sekali manfaatnya. Jadi untuk pengetahuan kita tentang backgroundnya Nabi Isa itu sendiri gitu. Iya Pak Ustadz. Betul. Tapi kan kebetulan ada nama yang sama ya dalam Al-Quran itu. Jadi Imran itu juga bapaknya Maryam. Juga bapaknya Nabi Musa. Kebetulan namanya sama.
Iya Oh, ya Pak Ustadz. namanya sama. Bapaknya Nabi Iya, Musa iya. Imran juga. Namanya. Imran juga. Imran juga. Tapi orang yang Iya. berbeda ya. Tapi Orang ya. yang berbeda. Iya. Orang yang berbeda. Oke. Karena jaraknya sekitar antara 1000, ada yang 1000 mengatakan lebih. 1700, ada yang mengatakan 1900 tahun. Oh, oke. Jadi itu adalah nama yang sama, orangnya berbeda. Hmm. Jadi Musa bin Imran juga Maryam bin Imran, binti Iya. Imran. Binti Imran. Cukup? Baik. Nah, makasih banyak Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Silakan berdoa. Allahumma bil Qur'an waj'alna lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma akhirna minhuma sakinah wa aminta minhuma waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa Bihamdika kalau wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih.